Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mari Bibi, ucap King Yongjun membawa mereka untuk segera memasuki istana. Saat tiba di dalam istana, hiasan ruangan itu sekali lagi membuatnya ternganga. Selain itu yang membuatnya semakin terpana adalah sosok wanita cantik yang sedang memeluk bayi cantik dalam gendongannya. Ibu, ucap King Yongjun sambil menghampiri King Ling dan memperkenalkan sosok Luo Jiaolai pada sang ibu. Jun ucap King Ling dengan lembut. Penguasa putri, hamba Luo Jiaolai. Sambil berlutut dengan hormat, bangunlah ucap King Ling dengan ramah. Terima kasih penguasa putri, menatap King Ling dengan kagum. Benar-benar cantik, batinnya. Ibu, biar aku saja, ucap King Yongjun sambil meminta King Lianan dari sang ibu. Jun hati-hati, ucapnya menyerahkan King Lianan yang tampak begitu gembira tersebut. Tenanglah Bu. Aku bisa, ucapnya lalu duduk di sisi Hu King, putra Hu San dan Hu Li Bai yang menatap kehadiran King Yongjun dengan gembira. Penguasa putri dia, ucap Luo Jiaolai. Menatap sosok King Lianan yang kini berada di dalam pelukan King Yongjun dan bocah kecil yang asik sendiri dengan mainannya itu. King Lianan, putriku, dan Hu King, putra Hu San dan Hu Li Bai, jawab King Ling dengan ramah. Memperkenalkan bayi cantik itu dan putra dari pelayan suaminya tersebut dengan ramah, sambil meminta Luo Jiaolai duduk pada kursinya. Terima kasih penguasa putri. Sambil menganggukkan kepalanya, menatap kehangatan King Yongjun yang begitu mengasihi adiknya. Bicaralah, ucap King Ling dengan ramah. Putri, hamba seorang dari Sen Luo Trah pertama, dari keluarga cabang di kota bunga Semi Huaan, dibawa oleh penguasa muda kemari, ucapnya menjelaskan rentetan peristiwa yang dia hadapi, mulai dari pertemuan dengan King Ruo di kota Tongze, hingga berada di dalam dunia jiwa. King Ling menganggukkan kepalanya. Sebenarnya kakak Ruo sudah pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Selamat datang di dalam dunia jiwa. Apabila perlu sesuatu, minta saja pada Jun atau menemui Yuan Bai dan Yuan Hei, ucapnya dengan hangat dan ramah. Terima kasih penguasa putri. Perbincangan santai itu sekali lagi mengubah pandangan Luo Jiaolai tentang dunia jiwa. Sebelumnya dia merasakan kehangatan dan ketulusan dari King Ruo, King Yongjun, Hu Li Bai, Hu Li Hei, Huo Zoudao dan Long Yuwei. Kini dia juga kembali merasakan kehangatan dari sosok King Ling. Perbincangan hangat Luo Jiaolai di tempat itu berlangsung cukup lama, hingga King Yongjun membawanya pergi untuk memulihkan dirinya. Ibu, Bibi Bai, Bibi Hei, aku pergi dulu. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Penguasa putri, saudari Bai, saudara Hei. Aku pergi dulu, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ling dengan hormat. Pulihkan dirimu segera, ucap King Ling. Baik penguasa putri. Setelah berpamitan, King Yongjun lalu membawanya bergerak menuju wilayah selatan dunia jiwa. Dalam perjalanan meninggalkan istana emas, kesan yang luar biasa terpatri dalam hatinya. Keramahan dan penyambutan luar biasa itu membuatnya semakin menyukai dunia jiwa itu. Bibi, kebetulan kita melewati kediamanku, ucap King Yongjun, menunjuk istana giok biru yang ada di hadapannya. Lalu membawa Luo Jiaolai singgah beberapa waktu di tempat itu. Setelah mengenalkan Luo Jiaolai dengan istana kediamannya, King Yongjun lalu membawanya menuju wilayah selatan dunia jiwa. Dari atas langit, Luo Jiaolai terus berdecak kagum, hingga akhirnya tiba-tiba mematung. Bibi, ada apa? Tanya King Yongjun dengan heran. Jun apakah itu nyata? Menatap hamparan kebun buah-buahan abadi sambil menggosok matanya yang tidak rabun itu. Itu adalah kebun buah-buahan abadi Bibi, mari,
sambil menarik tangan Luo Jiaolai yang masih tidak bisa berkata-kata tersebut. Setelah mereka benar-benar memasuki kebun buah-buahan abadi, Kim Yong-jun lalu memetik apel emas yang sudah matang dan mulai memakannya. "Jun-er," ucap Luo Jiaolai panik. "Bibi, ada apa?" Sambil mengunyah apel emas itu dengan santai. "Jun-er, apa ini?" "Bibi, ini adalah apel emas. Aku dari kecil telah terbiasa menikmatinya dengan cara seperti ini. Apakah Bibi ingin coba?" Sambil memberikan apel emas lainnya, Luo Jiaolai menggelengkan kepalanya. "Jun-er, ini terlalu kuat. Bisa-bisa merusak pondasi kultivasi Bibi," ucapnya menjelaskan. "Baiklah, jika Bibi mau tinggal petik saja," ucapnya sambil menjelaskan macam-macam pohon abadi di tempat itu. "Bibi, di kawasan kebun ini ada pohon apel emas abadi, pohon persik, anggur bumi abadi, pohon bodi, dan yang lainnya." Menjelaskan semua tanaman yang ada di kawasan kebun buah-buahan abad tersebut dengan detail. "Jun-er, dengan sumber daya yang berlimpah ruah ini, bukankah membangun kekuatan Shen Luo?" ucapnya ragu. "Bibi, ini semua memang ayah siapkan untuk membangun kekuatan Shen Luo," ucapnya dengan wajah serius. "Benarkah?" Dengan wajah gembira. "Tentu saja. Saat ini ayah memang sedang membangun kekuatan Shen Luo, terutama di kawasan utara ini." Penjelasan Kim Yong-jun membuat Luo Jiaolai tidak bisa berkata-kata, bahkan tanpa terasa meneteskan air matanya. "Jun-er, ini akan menjadi kebangkitan Shen Luo yang sesungguhnya. Aku juga mengharapkannya," ucap Kim Yong-jun, lalu membawa Luo Jiaolai meninggalkan tempat itu. Pada saat tiba di kawasan tepi danau giok biru, kembali Luo Jiaolai terkesiap saat menatap pohon bumi, bunga anggrek dan cendana langit, dan yang membuatnya ternganga adalah teratai merah, yang merupakan obat racun yang paling langka. Juga ada di tempat itu. "Jun-er, apakah ini nyata?" "Bibi, ini semua ilusi," ucapnya menyandai Luo Jiaolai sambil tertawa kecil. "Jun-er, ini semua membuat Bibi terlihat seperti orang bodoh," ucapnya terkekeh. "Bibi, tenanglah. Karena bukan Bibi saja yang seperti itu. Paman-paman yang lain juga demikian." "Benarkah?" "Tentu saja. Tunggu saat Bibi benar-benar pulih. Aku akan membawa Bibi menemui mereka di Istana Naga Emas dan menanyai mereka." "Baik, tapi jangan juga menanyakan hal seperti itu," jawab Luo Jiaolai sambil menganggukkan kepalanya. Lalu mengikuti Kim Yong-jun menuju tepi danau. "Bibi, di bagian tengah dasar danau ini, ada kakek Feng yang sedang memulihkan diri." "Benarkah?" Dengan wajah penuh semangat, Kim Yong-jun menganggukkan kepalanya. "Bibi juga dapat memulihkan diri di tempat ini." "Jun-er, maksudmu?" "Bibi, di dasar danau ini ada patahan tongkat emas Shen Guoshi Yisheng, yang dapat menyembuhkan segala luka dalam. Jadi Bibi bisa memulihkan luka di danau ini. Tapi jangan ganggu kakek Feng." "Baik," jawabnya dengan penuh semangat. Lalu memasuki danau itu dengan perlahan. Setelah Luo Jiaolai memasuki danau, Kim Yong-jun lalu bergerak menuju gazebo giok biru dan beristirahat di tempat itu. Di luar dunia jiwa, 3 hari kemudian, Huo Zoudao yang terus bergerak dengan kecepatan puncaknya, tiba-tiba melihat kota kecil yang berada di atas gunung batu mengambang. "Saudara, kota itu," ucap Huo Zoudao, berbicara pada Long Chen. "Benar, itu kota Xinhai," ucap Long Chen. "Apakah kita telah tiba?" tanya Kim Ruo yang tiba-tiba membuka matanya. "Benar penguasa," jawab Long Chen. "Baik, sekarang waktunya kalian beristirahat," ucap Kim Ruo lalu meminta kilin api ungu dan Long Chen kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah kedua pelayan itu masuk ke dalam dunia jiwa, Kim Ruo lalu bergerak menuju kota Xinhai dengan tenang. Sus, sosoknya bergerak mendekati kota itu dengan perlahan, lalu tiba di gerbang kota yang dijaga oleh beberapa prajurit berjubah perak. Setelah mendapat pemeriksaan dari prajurit yang berjaga di gerbang kota, Kim Ruo yang kini menggunakan identitas klan Shen Guan, lalu memasuki kota itu, dan terus bergerak menuju pusat kota. Sepanjang jalan menuju pusat kota,
King Ruo terus menjumpai banyak orang yang berlalu lalang dengan berbagai tingkatan kultivasi, yang juga bergerak menuju pusat kota. "Saudara, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya King Ruo pada seorang pemuda yang juga sedang bergerak di sisinya. "Saudara, 1 hari yang lalu kota Cheng telah dihancurkan oleh pasukan kota Ning. Kami takut kota Xinhai yang berada di bawah perintah kota Cheng juga akan mengalami hal yang sama." "Benarkah?" ucap King Ruo yang tampak terkejut, dan tidak menyangka bahwa peperangan itu benar-benar menghancurkan kota besar itu. "Saudara, aku rasa pihak kota Ning tidak akan sampai merusak kota ini," ucap pemuda yang lainnya dengan tenang. "Saudara benar, tapi tidak ada salahnya kita berjaga-jaga. Salah satunya meninggalkan kota ini," ucap pemuda itu dengan ramah. "Saudara benar," ucap King Ruo. Setelah bergerak sepanjang waktu, mereka bertiga akhirnya tiba di pusat gerbang teleportasi kota Xinhai. "Saudara, ini terlalu ramai," ucap pemuda tersebut saat melihat tempat itu telah dipenuhi oleh ratusan orang yang akan meninggalkan kota itu. "Ramai tidak masalah. Yang aku khawatirkan adalah jika pihak kota menutup gerbang teleportasi ini," ucap pemuda yang lainnya. "Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya pemuda tersebut pada King Ruo. "Sepertinya kita hanya bisa menunggu," jawab King Ruo santai. "Namun apakah saudara yakin masih menginginkan untuk menggunakan gerbang teleportasi kota ini?" tanya pemuda tersebut. "Maksud saudara?" tanya King Ruo. "Saudara, gerbang teleportasi ini telah digunakan oleh banyak orang. Apakah hal ini tidak akan mempengaruhi kekuatan lorong dimensi ruang dan waktu?" "Saudara benar, tapi apakah saudara punya solusi?" tanya King Ruo, yang masih tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Pemuda tersebut hanya bisa terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. "Yang akan berangkat ke kota Bao," ucap prajurit dengan lantang. "Kebetulan sekali, saudara, aku pergi dulu," ucap King Ruo lalu bergerak sambil mengangkat tangannya, meninggalkan kedua pemuda yang ada di sisinya itu. Setelah melewati banyak orang, King Ruo akhirnya tiba di tempat penjagaan. "Tuan, aku akan pergi ke kota Bao," ucap King Ruo bersama beberapa pemuda dan tetua lainnya. 900.000 kristal jiwa abadi. Ucap prajurit tersebut menyebutkan harga yang harus dibayar oleh King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu. Dengan menganggukkan kepalanya, King Ruo lalu menyerahkan 900.000 kristal jiwa abadi pada prajurit tersebut. "Silakan tuan, berkumpul di sana," mengarahkan King Ruo, serta mereka yang sudah membayar untuk menunggu yang lain. Tidak lama kemudian, 6 tetua yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 3 membuat segel tangan dan mengaktifkan gerbang teleportasi tersebut. Sus! Pusaran angin hitam keemasan muncul di antara kedua pilar raksasa. "Tuan-tuan, sekarang," ucap prajurit, yang langsung ditanggapi oleh King Ruo dan yang lainnya, dengan memasuki pusaran angin hitam keemasan tersebut. Sus, sus. Sosok mereka muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. "Akhirnya," ucap King Ruo senang, sambil membiarkan diri terus bergerak menuju kota Ba. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo melihat 15 pemuda, dan 9 pria paruh baya dan 4 gadis yang berkumpul bersama para tetua. Ternyata ada lumayan banyak orang, batinnya. "Saudara, apakah Anda sedang memikirkan sesuatu?" tanya pemuda yang berada di sisinya, memulai percakapan santai mereka. "Tentu saja, aku berharap akan segera tiba di kota Bao," jawab King Ruo dengan ramah. "Apakah saudara berasal dari kota itu?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Aku hanya pengembara yang kebetulan hendak pergi ke kota Heian." "Lalu mengapa saudara harus pergi ke kota Bao?" tanya pemuda tersebut dengan heran. "Saudara, dengan pergi ke kota Bao saja kita sudah membayar biaya yang sangat mahal. Lalu bagaimana jika langsung pergi ke kota Heian?" jawab King Ruo. "Saudara benar, mungkin biayanya hingga 3 kali lipat. Di waktu normal biasanya tidak semahal ini. Pihak kota benar-benar bisa memanfaatkan situasi. Ada 28 orang, ditambah diriku,
Itu berarti totalnya 29 orang dikali 900.000 per orang, itu berarti keuntungan yang didapat oleh pihak kota. 25.200.000. Benar-benar bisa memanfaatkan situasi. Ucap pemuda itu tertawa santai. Benar, walaupun harus membayar mahal tetapi kita dapat terhindar dari masalah yang ada di kota tersebut, ucap King Ruo santai. Saudara benar, ucap pemuda tersebut ramah. Sepanjang perjalanan, King Ruo dan pemuda itu berbincang-bincang santai. Hingga 5 jam kemudian, mereka akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong. Sus, cahaya itu menghisap mereka dengan ekstrim. Sus, mereka muncul di pusat kota Bao. Akhirnya kita tiba juga. Saudara, sebelum melanjutkan perjalanan, sebaiknya saudara beristirahat dulu, ucap pemuda tersebut. Menawarkan dengan ramah membawa King Ruo ke klannya. Terima kasih saudara, sepertinya aku akan beristirahat di kota Heian saja, jawab King Ruo menolak dengan halus. Baik, sampai jumpa di lain waktu, ucapnya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah pemuda itu pergi, beberapa sosok menghampiri King Ruo, dan menyapanya dengan hormat. Apakah saudara adalah teman Tuan Muda Bao Teng? Tanya pemimpin kelompok tersebut. King Ruo yang memang dari awal tidak menanyakan identitas pemuda sebelumnya hanya menganggukkan kepala. Tuan benar-benar luar biasa, karena dapat berteman dengan Tuan Muda Kota Bao. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo dengan heran. Saudara, Tuan Bao Teng adalah Tuan Muda Shen Guoshi Bao. Berteman dengannya adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua pemuda yang ada di kota ini, jawab salah satu pemuda melalui telepati. Aku rasa Tuan Muda Bao Teng ramah dan bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang status, bukankah demikian? Ucap King Ruo yang tidak menyangka pemuda tersebut berasal dari klan kuno. Saudara salah, Tuan Muda dari klan kuno sangat sulit didekati. Mendapat sapaan ramah mereka saja itu adalah kehormatan bagi kami. King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap para pemuda tersebut. Aku benar-benar tidak tahu hal itu. Menurutku, saudara Bao Teng adalah orang yang ramah. Tetapi kami bahkan tidak mendapat sapaannya, ucap yang lain dengan wajah masam. Untuk hal itu, aku benar-benar tidak tahu. Saudara, aku akan melanjutkan perjalanan. Ucapnya lalu meninggalkan para pemuda tersebut. Baik saudara, ucap para pemuda tersebut. Menatap King Ruo yang pergi meninggalkan mereka dengan santai. Saudara, dia bahkan tidak tertarik dengan Tuan Muda Bao Teng, berbicara pada rombongannya melalui telepati. Baru kali ini aku melihat ada orang lain yang tidak takut dan tertarik pada klan Dewa Kuno. Menggelengkan kepalanya di hadapan mereka. King Ruo lalu menghampiri prajurit jaga dan menjelaskan tujuannya. Kota Heian, 1 juta kristal jiwa abadi Tuan. Baik, jawab King Ruo sambil membayar biaya yang disebut. Tidak lama kemudian, 8 prajurit yang berjaga mengaktifkan gerbang teleportasi tersebut. Pusaran angin hitam keemasan muncul di antara 2 pilar raksasa tersebut. Silakan Tuan. Prajurit tersebut mempersilakan King Ruo dengan hormat. Terima kasih Tuan, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu memasuki lorong dimensi ruang dan waktu tersebut. Sosoknya lenyap dari pandangan para pemuda sebelumnya. Dia adalah sosok yang lemah, tetapi dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda Bao Teng. Sepertinya kita harus menyelidikinya, ucap kelima sosok itu lalu menghampiri prajurit jaga. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo dengan tenang membiarkan dirinya terbawa oleh arus waktu yang memindahkan sosoknya dari kota Bao menuju kota Heian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dirinya merasakan 5 aura muncul di belakangnya. Para pemuda itu, apa yang mereka inginkan? Membatin, sambil berpura-pura tidak menyadari kedatangan mereka. Para pemuda itu bergerak mendekati King Ruo dengan cepat, dan muncul di sisinya tanpa berkata sepatah kata pun. Saudara, diam, ucap salah satu pemuda dengan tatapan tajam. Tindakan para pemuda itu membuat King Ruo merasa heran. Benar-benar tidak bersahabat.
Apakah mereka menganggap aku ini tawanan? Batinnya. Saudara, diam. Tunggu saat keluar dari lorong ini, kita akan bicara. Dengan tatapan tajam. Mengapa harus keluar dari tempat ini? Bukankah di sini juga bisa? Diam, atau kami akan menghajarmu. Ucap salah satu pemuda dengan kesal. Akhirnya aku mengerti. Alasan saudara Baoteng tidak ingin berteman dengan kalian, itu pasti karena sifat busuk kalian yang seperti ini, ucap King Ruo dengan berani. Kamu hanyalah semut kecil tapi mulutmu liar seperti raungan singa. Lagi pula kami yakin kamu pasti memegang rahasia penting Tuan Muda Baoteng. Jangan membayangkan hal seperti itu, karena bisa saja semut itu adalah singa yang menyamar, ucap King Ruo santai, membuat para pemuda itu tertawa. Benar-benar tidak, pergi. Ucap King Ruo dengan keras, membuat para pemuda itu terkejut. Semut tidak tahu diri. Kamu, pergi. Ucap King Ruo mengibas. Tangannya, melepaskan tembakan angin, melempar para pemuda tersebut dengan ekstrim. Serangan King Ruo yang tiba-tiba itu membuat para pemuda tersebut begitu murka. Keparat, ternyata kamu berani dengan serangan kejutan. Menatap King Ruo dengan kemarahan menyala. Jika berani datanglah. Tantang King Ruo, membuat kelima pemuda yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 2 tersebut semakin murka. Bajingan kamu benar-benar mencari mati. Ucap salah satu pemuda dengan kemarahan menyala, ingin bergerak menyerang King Ruo. Saudara, jangan gegabah. Pertempuran hanya akan merusak lorong dimensi, dan kitalah yang akan rugi. Tunggu saja saat tiba di kota Heian. Sambil menatap sosok King Ruo yang kini berada 100 meter dari mereka. Di depan para pemuda tersebut, King Ruo yang juga menyadari kesalahannya itu terdiam, merenungi tindakannya. Ini adalah kali keduanya emosiku yang tidak terkendali. Pertama menyiksa para tetua dari klan Ji dan rombongannya, kini menyerang para pemuda yang kurang kerjaan itu, membatin dengan tatapan menerawang. Sepanjang waktu di dalam lorong dimensi ruang dan waktu itu, King Ruo terdiam memeriksa dirinya, menghubungkan semua rentetan peristiwa yang dilewati dengan gejala emosinya yang begitu mudah terpancing itu. Apakah ini karena mutiara air tak berbentuk? Sepertinya aku harus menanyakan hal ini pada Long Yuwei, batinnya. 12 jam kemudian, King Ruo akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong dimensi yang menariknya dengan ekstrim. Sosoknya keluar dari lorong dimensi itu, muncul di gerbang teleportasi kota Heian. Aura emas yang sangat kuat, sama seperti aura emas yang dia rasakan saat tiba pertama kali di daratan ilahi memasuki tubuhnya dengan ekstrim, membuatnya segera menahan kekuatan tersebut. Sungguh kota yang luar biasa, batinnya lalu meninggalkan tempat itu, menghiraukan kemunculan kelima pemuda yang menatapnya dengan kemarahan yang menyala. Selamat datang di kota Heian, kediaman penguasa Agung Utara. Apakah ini pertama kalinya Anda datang di tempat ini, Tuan? Tanya prajurit yang berjaga dengan ramah. Benar Tuan, jawab King Ruo dengan jujur. Baik, ucap prajurit tersebut lalu menyerahkan gulungan yang berisi informasi dasar mengenai aturan yang ada di kota itu. Silahkan dipelajari dan dipatuhi, karena kami tidak memberi toleransi pada setiap pelanggaran. Selain itu, dilarang keras untuk melepaskan kekuatan, bahkan sekecil apapun, ucap prajurit itu menjelaskan dengan tegas. Terima kasih Tuan, ucap King Ruo dengan hormat. Setelah menerima gulungan informasi dari prajurit tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak mencari penginapan di pusat kota. Setelah King Ruo pergi, kelima pemuda yang mengikutinya juga bergerak meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan menyusuri kota, King Ruo disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Bangunan megah nan indah, menghiasi setiap sudut kota. Selain itu aura emas yang sangat kuat dan tenang terus mengedar dengan pekat. Aura spiritual kota ini, sama seperti ibu kota kekaisaran langit yang dipenuhi dengan berbagai aura spiritual. Kota ini benar-benar nyaman untuk ditinggali. Batinnya, sepanjang perjalanan mencari penginapan, kelima pemuda itu terus mengikutinya, membuat King Ruo yang hendak mencari penginapan itu,
lalu singgah di kedai sederhana yang berada di tepi jalan. Kebetulan sekali, ucapnya yang tidak menyangka di kota megah seperti ini ternyata masih ada kedai sederhana, lalu memasuki tempat itu dengan santai. "Tuan," ucap pelayan menghampirinya dengan ramah. "Nona, aku ingin minum saja," ucap King Ruo dengan ramah. "Baik tuan." Lalu mengarahkan King Ruo duduk pada meja yang kosong. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil menempati kursi yang tersedia. Sambil menunggu minumannya datang, King Ruo lalu membuka gulungan informasi yang diberikan oleh prajurit sebelumnya, lalu mulai mempelajarinya. Dari informasi dasar mengenai aturan kota itu, King Ruo akhirnya mengetahui bahwa kawasan yang dimasukinya itu adalah kota yang berada di bawah kota lainnya. Ternyata ada 3 bagian yang terpisah: kota umum, kota utama, dan kota suci. Kota umum adalah wilayah bebas yang dapat dimasuki oleh siapapun. Sedangkan kota utama hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki kepentingan dan tujuan yang jelas, dan kota suci adalah kota terlarang. Ucapnya sambil terus membaca gulungan informasi yang ada di tangannya. Dari informasi dasar tersebut, tertulis bahwa di kota tersebut dilarang untuk melakukan pertarungan dengan alasan apapun, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Pada saat dirinya sedang mempelajari informasi dasar mengenai aturan yang ada di kota itu, tiba-tiba 5 pemuda yang terus mengikuti sebelumnya memasuki ruangan. Dengan tatapan tajam, mereka memasuki kedai dan menghampiri King Ruo. "Nak, saatnya balas dendam," ucap salah satu pemuda berbicara melalui telepati. Mengejutkan King Ruo yang ternyata berpura-pura tidak menyadari kedatangan mereka. King Ruo tidak yang memang menunggu kedatangan kelompok tersebut. Mengangkat kepalanya, menatap para pemuda tersebut dengan santai. "Silakan," ucap King Ruo santai. Tidak lama kemudian, minumannya datang. "Terima kasih Nona. Oh, sekalian juga untuk kelima saudaraku ini," ucap King Ruo memesan minuman dalam jumlah yang cukup banyak. "Baik tuan," ucap gadis pelayan tersebut dengan penuh semangat, lalu bergegas meninggalkan tempat itu. "Apakah kamu ini meminta maaf dengan memberikan kami minuman?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Aku takut ini adalah minuman terakhir kalian. Jadi minumlah sepuasnya, bajingan." "Kamu," sambil menahan diri. "Saudara, jangan gegabah. Dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing kemarahan kita, agar kita melakukan kesalahan di tempat ini. Terima kasih saudara sudah mengingatkan." Sambil duduk pada kursi yang ada di hadapannya, tiba-tiba King Ruo berdiri. "Saudara-saudara, pesan semua makanan dan minuman yang kalian suka. Karena hari ini, saudaraku sedang gembira," ucap King Ruo dengan penuh semangat, menunjuk kelima pemuda yang ada di hadapannya. Membuat suasana di tempat itu menjadi riuh. Tindakan King Ruo yang tiba-tiba itu membuat kelima pemuda itu ternganga. "Bajingan, ternyata kamu ingin memperdaya kami," ucap pemimpin kelompok tersebut berbicara melalui telepati pada King Ruo dengan tatapan menyala. Di hadapan King Ruo, kelima pemuda yang tidak menyangka King Ruo akan melakukan hal seperti itu hanya terdiam, menahan murka di dalam hatinya. Keparat, beraninya kamu memperdaya kami," ucap salah satu pemuda murka, memaki King Ruo melalui telepati. "Anda menanggapi dengan negatif. Yang aku lakukan sebelumnya adalah agar kalian dapat berbuat baik. Lagian jika Anda ingin menolak, aku juga bisa mengatakannya," jawab King Ruo santai, kembali berdiri dari tempat duduknya. "Bajingan, apakah kamu ingin mempermalukan kami? Itu berarti saudara setuju dan menerima. Saudara sekalian, saudaraku ini juga mengatakan setiap dari kalian akan mendapatkan 1 juta kristal jiwa abadi," ucap King Ruo dengan suara lantang, membuat tempat itu menjadi semakin riuh. "Terima kasih saudara," ucap mereka satu persatu, lalu mulai memesan minuman dan makanan yang mereka inginkan. "Keparat," ucap kelima pemuda tersebut terus memaki melalui telepati dengan murka, yang ditanggapi King Ruo dengan santai. Di belakang mereka, tidak henti-hentinya para pengunjung yang lain mengucapkan terima kasih. Di saat ruangan itu dipenuhi dengan keceriaan,
para pemuda yang duduk bersama King Ruo itu menahan murka. Bajingan, kita benar-benar salah langkah. Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Jika tidak karena aturan, mungkin aku sudah mengulitinya, ucap pemuda lainnya menahan geram. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena tidak mungkin kita membatalkan hal ini semua, karena itu akan mempermalukan kita. Tidak ada pilihan lain. Dia juga harus membayar. Namun belum sempat mereka berbicara, tiba-tiba King Ruo berdiri. Saudara, aku ada urusan di tempat lain. Aku pergi dulu, tanpa malu meminta 1 juta kristal jiwa abadi pada pemuda yang ada di hadapannya. Sang pemuda yang tidak bisa berkata-kata itu hanya bisa mengeluarkan 1 juta kristal jiwa abadi dan memberikannya. Saudara sekalian, lihatlah, aku sudah mendapatkan bagianku. Sambil menunjukkan pada semua orang, mengingatkan mereka yang ada di dalam ruangan itu untuk tidak lupa meminta kristal jiwa abadi pada kelima pemuda tersebut. Tindakan King Ruo yang terus memperdaya mereka membuat para pemuda itu hampir muntah darah menahan murka. Keparat, mengumpat di dalam hatinya, menatap King Ruo yang pergi meninggalkan ruangan itu dengan kesal. Jangan mencariku, atau kalian akan menyesal, ucap King Ruo berbicara melalui telepati pada rombongan itu dengan santai. Dari luar kedai, terdengar sayup-sayup gelak tawa orang-orang yang ada di dalam, yang membuat King Ruo tersenyum-senyum kecil. Setelah terus bergerak memasuki pusat kota, King Ruo akhirnya menemukan sebuah penginapan mewah, dan memasuki tempat itu dengan santai. Selamat datang di penginapan Hua Bing Tuan, ucap pelayan dengan ramah. Nona, aku ingin ruangan khusus, dengan fasilitas lengkap, ucap King Ruo. Ada tuan. Untuk berapa hari tuan? 2 hari, jawab King Ruo. Baik tuan, untuk biayanya 1 juta kristal jiwa abadi. Silakan lakukan pembayaran, ucap sang gadis dengan ramah. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu membayar sesuai dengan sejumlah angka yang disebut. Setelah melakukan pembayaran, pelayan wanita itu lalu membawa King Ruo ke dalam ruangannya. Di tempat lain, kelima pemuda yang terus mengikuti King Ruo sebelumnya, akhirnya berhasil meninggalkan kedai sederhana tersebut dengan menggerutu kesal. Bajingan itu benar-benar membuat kita rugi. 35 juta itu bukanlah jumlah yang sedikit, ucapnya kesal. Bagaimana kita harus menemukannya? Aku benar-benar sudah tidak sabar ingin mengulitinya, ucap pemuda lainnya dengan kemarahan yang menyala, sambil melangkahkan kakinya. Penginapan Hua Bing. King Ruo akhirnya tiba di dalam ruangannya. Silakan tuan, tunggu beberapa saat, pelayan kami akan membawakan makanan untuk tuan, ucap pelayan tersebut dengan hormat. Terima kasih nona, lalu memasuki ruangannya. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo lalu menyegel ruangan itu kembali. Mempelajari gulungan bambu yang berisi informasi dasar mengenai kota Heian tersebut dengan tenang. 5 menit kemudian, King Ruo akhirnya selesai mempelajari gulungan informasi tersebut, bersamaan dengan datangnya beberapa pelayan yang membawakan makanan dan minuman ke dalam ruangan itu. Setelah para pelayan itu pergi, King Ruo lalu mengeluarkan King Ling dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam ruangan itu. Kakak, menatap ruangan itu dengan takjub. Ling saat ini kita sudah berada di pusat kota bagian utara, kota Heian, sambil mempersilakan King Ling duduk pada kursi. Kita makan dulu, ucapnya dengan hormat. Kakak, biar aku saja, ucapnya sambil mengambilkan makanan untuk King Ruo dan melayaninya, lalu mulai menikmati makanan itu dengan santai. Setelah menikmati makanan itu, King Ruo lalu memanggil Long Fu dan Long Ke untuk berjaga di dalam ruangan itu. Setelah kedua sosok manusia naga perak itu muncul di dalam ruangan, King Ruo lalu membawa King Ling ke dalam dunia jiwa. Mereka berdua muncul di dalam kamarnya. Kakak beristirahatlah, aku akan mengambil air di kamar Huli Bai, ucap King Ling. Baik, jawab King Ruo. Tidak lama kemudian, King Ling kembali, sambil membawanya King Lian An yang telah tertidur. Kemarilah, ucap King Ruo yang baru saja selesai mengganti pakaiannya, meraih sosok mungil yang sedang tertidur pulas tersebut.
Putri ayah mengecup kening King Lian-an dengan lembut, lalu menempatkannya pada tempat tidurnya. Apa rencana kakak di kota ini? Tanya King Ling. Karena sebentar lagi malam, aku ingin beristirahat. Setelah itu esok pagi aku ingin membawa Ling Er mencari sumber daya dan menikmati suasana kota ini, ucapnya sambil menunjukkan gulungan yang berisi informasi dasar mengenai aturan yang ada di kota Heian. King Ling menganggukkan kepalanya. Jika demikian, kakak beristirahatlah. Aku akan mempelajari gulungan informasi ini, ucapnya. Baik, jawab King Ruo, lalu mulai memulihkan kekuatannya dengan menyerap kristal jiwa abadi. Di tempat lain, kelima pemuda yang memiliki dendam membara pada King Ruo akhirnya tiba di penginapan Hua Bing. Setelah bersusah payah, akhirnya kita menemukan keberadaannya. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Kali ini kita harus mempersiapkan rencana terlebih dahulu. Aku tidak ingin kita mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu memesan ruangan khusus pada pelayanan untuk membicarakan rencana yang akan mereka lakukan pada King Ruo. Di dalam dunia jiwa, King Ruo dengan tenang terus memulihkan diri, sedangkan King Ling yang telah selesai mempelajari informasi dasar mengenai aturan kota Heian itu, dengan tenang terus menaburkan kristal jiwa abadi di sekitar tubuh King Ruo, mengganti kristal jiwa abadi yang telah terserap. 5 jam kemudian, King Ruo membuka matanya. Ling Er, terima kasih, ucapnya lalu membawa King Ling untuk beristirahat. Sepanjang malam mereka membicarakan banyak hal, hingga akhirnya tertidur lelap. Menjelang pagi, King Ruo terbangun dari tidurnya, menemukan King Ling yang sedang menyusui si kecil King Lian-an. Kakak, ucap King Ling menyapa King Ruo yang menghampirinya. Ling Er, aku ingin mengawasi dunia jiwa, ucapnya. Baik, jawab King Ling. Setelah berpamitan pada King Ling dan King Lian-an, King Ruo lalu bergerak meninggalkan Istana Emas dan mulai mengawasi semua tempat yang ada di dalam dunia jiwa. Sus, sosoknya yang bersembunyi di balik perisai ilusi muncul di atas langit dunia jiwa, mengawasi setiap tempat dengan seksama. Mulai dari penjara barat, Istana Naga Emas, wilayah terlarang dunia jiwa tempatnya menyegel suling giok hijau, hingga akhirnya muncul di wilayah selatan dunia jiwa. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat Luo Jiaolai sedang memulihkan diri di dalam danau giok biru, ditemani King Yongjun yang berkultivasi di dalam gazebo giok biru. Setelah memeriksa tempat itu, King Ruo lalu bergerak memeriksa kebun buah-buahan abadi, menemukan Yuan Bai dan Yuan Hei sedang mengarahkan Wuming dan rombongannya yang kini menjadi pekerja di kebun buah-buahan itu. Setelah selesai memeriksa semua tempat, King Ruo lalu pergi ke Villa Bambu Emas, sambil memanggil Long Yuwei untuk menemuinya di tempat itu. 2 menit setelah King Ruo tiba, Long Yuwei pun tiba di tempat itu. Penguasa berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Yuwei, bangunlah. Ada yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo dengan ramah sambil mempersilakannya duduk pada kursi taman. Terima kasih penguasa. Sambil duduk pada kursi yang tersedia. Yuwei, siapa sosok Jenderal Long Sihai sebenarnya? Dengan wajah serius. Penguasa, Jenderal Long Sihai adalah sosok yang sangat luar biasa, sama seperti karakternya yang merupakan naga air. Tenang namun begitu mudah beriak. Mengapa penguasa menanyakan hal seperti itu? Apakah telah terjadi sesuatu? King Ruo menganggukkan kepalanya. Setelah menyerap mutiara air tak berbentuk, akhir-akhir ini aku merasa emosiku begitu mudah tersulut, bahkan aku mulai bertindak kejam, ucap King Ruo menjelaskan dirinya yang menyiksa Ji Huan dan rombongannya. Penjelasan King Ruo mengenai perilakunya tersebut, membuat Long Yuwei bergidik. Apakah itu mungkin ada hubungannya dengan rumput emas penguat jiwa? Mungkin saja, ucap King Ruo. Penguasa, mengenai hal ini hamba benar-benar tidak memiliki solusi. Tapi penguasa bisa mencoba untuk lebih santai dan menenangkan diri dengan mengunjungi tempat yang melepaskan aura ketenangan dan tempat yang membuat penguasa merasa senang. Baik, jawab King Ruo, menganggukkan kepalanya. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan Long Yuwei di tempat itu, King Ruo lalu kembali ke Istana Emas. Di Istana Emas,
Kakak, ucap King Ling menyambut kedatangannya. Bagaimana dengan An-Er? Sudah tertidur kembali, ucap King Ling. Baik, mari kita menikmati suasana kota Heian. Setelah mengecup kening King Lian An, King Ruo lalu membawa King Ling keluar dari dunia jiwa. Sus. Sosoknya muncul di dalam kamar, yang langsung disambut oleh Long Fu dan Long Ke yang sedang berjaga di tempat itu. Tidak lama kemudian, Yuan Bai, Yuan Hei, Long Chen, Long Yuwei dan Yulin Sa juga keluar dari dalam dunia jiwa. Long Fu, Long Ke, kami akan menikmati suasana kota Heian, ucap King Ruo sambil memberikan gulungan bambu yang berisi informasi dasar mengenai kota itu pada mereka. Maksud penguasa, ini. Pelajarilah. Kami akan pergi dulu, ucapnya lalu meninggalkan Long Ke dan rombongannya. Setelah King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu, Long Ke dan rombongannya lalu mempelajari gulungan informasi tersebut. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling terus bergerak meninggalkan kamarnya, menuju lantai dasar hingga tiba di restoran penginapan. Dari jauh King Ruo dapat melihat 5 sosok yang terus mengikutinya duduk di sudut ruangan, menatap kedatangannya di tempat itu dengan senyum gembira. Kakak, mereka adalah para pemuda kurang kerjaan yang berasal dari kota Bao, jawab King Ruo santai, sambil terus membawa King Ling bergerak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka menghampiri King Ruo dan menghadangnya. Saudara, ternyata wanita yang Anda bawa ini sangat cantik. Apakah dia istriku, Lan Yue? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat pemuda itu terkesiap. Saudara, jangan menipuku. Bukankah? Apakah pelajaran yang aku berikan sebelumnya masih belum cukup? Dengan tatapan tajam, kakak, sudahlah, ucap King Ling menenangkannya, sambil menarik tangannya meninggalkan tempat itu, namun pemuda lainnya datang menghampiri. Saudara, mengapa harus terburu-buru, ucapnya berpura-pura ramah menatap King Ling dengan berani. Anak muda, jaga matamu itu, atau aku akan, saudara, jangan marah seperti itu. Bukankah akan lebih baik jika kita minum dulu? Tiba-tiba King Ruo tertawa keras, hingga menarik perhatian semua orang. Aku sangat menghargai kebaikan saudara, namun karena aku ingin menikmati suasana kota Heian bersama istriku, maka acara minum-minumnya aku minta pada semua saudara yang ada di dalam ruangan ini untuk menggantiku. Saudara sekalian boleh memesan apa saja, bahkan saudaraku ini barusan mengatakan akan memberikan 2 juta kristal jiwa per orang, ucap King Ruo dengan lantang, sambil menunjuk kedua pemuda yang ada di hadapannya. Kata-kata King Ruo itu membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi riuh, namun dengan lantang disanggah oleh pemuda tersebut. Saudara sekalian, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, apalagi akan melakukan hal. Saudara, apakah hanya sekedar membayar minuman dan membagikan kristal jiwa yang tidak seberapa itu membuat kalian miskin? Berbuat baik itu jangan hanya pada teman saja, tapi juga pada semua orang. Ucap King Ruo memotong kata-kata pemuda tersebut, lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Kedua pemuda yang tidak bisa berkata-kata itu menatap kepergian King Ruo dan King Ling dengan ternganga. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, pemuda lainnya lalu menghampiri kedua pemuda tersebut dan mengejutkannya. Bagaimana kalian bisa diperdaya seperti itu? Bukankah sudah aku katakan, jangan beri dia kesempatan untuk berbicara. Berbicara melalui telepati. Saudara aku, bodoh. Bagaimana kalian bisa? Kali ini kita rugi lagi, sang pemuda mengumpat kesal. Tapi saudara, bukankah kita bisa pergi? Tutup mulutmu. Apakah kalian tidak lihat jika semua orang di dalam ruangan ini menatap kita? Sekarang kalian pergi dan ikuti mereka. Baik saudara. Setelah kedua pemuda itu pergi, pemuda yang lainnya lalu melanjutkan ramah tamah mereka yang penuh dengan kepura-puraan tersebut dengan menahan murka. Di tempat lain, sepanjang jalan, tidak henti-hentinya King Ling terkekeh saat mendengar cerita King Ruo yang memperdaya para pemuda tersebut. Tidak lama kemudian 2 aura yang mereka kenal bergerak mendekati mereka. Kakak, sepertinya mereka benar-benar tidak ingin melepaskan kita.
Biarkan saja, jawab King Ruo santai, lalu berhenti menunggu kedua pemuda tersebut. Di belakang King Ruo, kedua pemuda yang menyadari kehadirannya telah diketahui oleh King Ruo lalu memperlambat langkahnya dan bersembunyi di antara kerumunan banyak orang. Saudara, sepertinya mereka telah mengetahui kita. Sepertinya demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya aku harus membunuh kalian, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di sisi kedua pemuda tersebut. Kata-kata King Ruo tersebut langsung menarik perhatian semua orang, membuat mereka berhenti dan mulai mengerumuni tempat itu. Pemuda ini benar-benar berani. Apakah dia ingin melanggar aturan kota ini? Berbisik dengan sesama pejalan yang ada di tempat itu. Di hadapan mereka, kedua pemuda yang tampak kelabakan tersebut berusaha mendramatisir suasana. Saudara, jangan bercanda. Apakah saudara ingin membuat keributan di tempat ini? Aku sudah memperingatkan kalian dari awal. Jangan menggangguku. Tapi kalian menganggap peringatanku sebagai angin lalu. Saudara, kami. Sejak kapan aku menjadi saudara kalian? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Kakak, ucap King Ling sambil meraih tangan King Ruo dan menggenggamnya dengan erat. Tuan-tuan, apakah kalian mengenal suamiku? Tanya King Ling, menatap kedua pemuda tersebut dengan tajam. Pertanyaan itu membuat kedua sosok itu saling berpandangan dan terlihat kelabakan. Nyonya, tentu saja. Suami Anda adalah teman perjalanan kami yang baik. Jadi kami ingin mengundangnya dan Anda untuk makan bersama di restoran penginapan Hua Bing, ucap pemuda tersebut mencoba menutupi kegugupannya. Jika demikian, apakah tuan-tuan tahu namanya? Dengan tatapan tajam, bahkan membuat beberapa pejalan yang mulai berkumpul di tempat itu semakin penasaran. Nyonya, tentu saja kami tidak tahu. Karena tidak tahu, itu berarti tuan-tuan memang ingin mengganggu kami. Jadi apakah tindakan seperti ini bisa dilaporkan pada pihak keamanan kota? Tanya King Ling pada orang-orang yang singgah di tempat itu. Kata-kata King Ling membuat kedua pemuda itu begitu ketakutan. Benar Nyonya, tindakan mereka bisa dilaporkan pada pihak keamanan kota, jawab beberapa pemuda. Oh tidak, ucap kedua pemuda itu panik, karena mereka memang tidak dapat memberi alasan lagi. Tidak lama kemudian, satu prajurit keamanan kota yang terdiri dari 20 orang, tiba di tempat itu. Tuan-tuan, ada apa? Prajurit, kedua pemuda ini terus mengikuti kami dan ingin menindas kami, ucap King Ling, yang dibenarkan oleh beberapa pemuda yang ada di tempat itu. Kedatangan prajurit itu membuat kedua pemuda itu semakin kelabakan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tetap bersikap tenang. Jika kita kabur, itu akan membenarkan tindakan kita. Tapi bagaimana? Saudara, tenanglah sambil berusaha bersikap santai. Kemunculan prajurit itu membuat King Ling yang berusaha menenangkan King Ruo yang siap mengamuk itu akhirnya sedikit lega. Prajurit, amankan mereka. Jangan sampai suamiku mengamuk di kota kalian, ucap Xing Ling berbicara melalui telepati pada prajurit tersebut dengan serius. Baik Nyonya. Saat menatap King Ruo yang tampak tenang namun dengan tatapan dingin tersebut, sang prajurit yang langsung menanggapi permintaan King Ling lalu menghampiri kedua pemuda tersebut. Tuan-tuan, ikut kami, ucapnya dengan tegas. Tuan, Nyonya, untuk memberikan keterangan pada kami, kalian juga ikut, ucap prajurit itu dengan ramah. Baik, jawab King Ling. Tanpa melakukan perlawanan, kedua pemuda itu lalu pergi bersama beberapa prajurit tersebut. Tuan-tuan, maaf membuat keributan di tempat ini, ucap King Ling meminta maaf, lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu, mengikuti prajurit yang telah menunggu mereka. Di sisi King Ling, King Ruo yang memang sedang mengendalikan emosinya, melangkahkan kakinya. Ling terima kasih, ucapnya pelan berbicara pada King Ling melalui telepati. King Ling menganggukkan kepalanya, sambil mengeratkan genggaman tangannya. Kakak, tenangkan dirimu. Ini adalah kota penguasa agung utara, kita akan benar-benar mendapatkan masalah jika kita membuat keributan di tempat ini, lagi pula masalah ini juga sudah ditangani, ucapnya lembut.
Ini adalah alasan mengapa aku tidak ingin menoleransi gangguan sekecil apapun, karena jika bersikap lunak, masalahnya akan berbuntut seperti ini. Aku tahu, tapi ini bukanlah kota kecil di mana kita bisa bertindak dengan sembarangan, jawab King Ling terus menasehatinya. Linger, aku sudah cukup sabar dengan tidak membunuh mereka. Jika tidak karena aku menghormati penguasa agung utara, mungkin aku sudah menjeda, kata-katanya dengan kesal. Terima kasih kakak sudah memikirkan hal itu, ucapnya dengan lembut. Tapi rencana kita hari ini harus terganggu karena masalah kecil ini. Tenanglah, setelah masalah ini selesai, kita juga masih bisa melanjutkannya. Di hadapan King Ruo dan King Ling, kedua pemuda itu terus melangkahkan kakinya mengikuti prajurit, tanpa berani menoleh pada King Ruo dan King Ling yang berada di belakangnya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di aula kehakiman kota Heian. Tuan-tuan, silakan, ucap prajurit mempersilakan King Ruo dan King Ling. Serta kedua pemuda itu memasuki aula tersebut. Baik tuan, jawab King Ruo dan King Ling bersamaan. Di dalam aula, di kursi utama, duduk seorang pria parubaya, yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5, menatap kedatangan King Ruo dan rombongannya dengan tajam. Tidak lama kemudian, prajurit yang membawa King Ruo dan rombongannya lalu melaporkan situasi yang terjadi di jalanan kota sebelumnya dengan detail. Baik, ucapnya sambil meminta prajurit itu pergi, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan rombongannya. Membuat pelanggaran di dalam kota. Apakah kalian tidak mendapatkan buku petunjuk dasar dari prajurit penjaga gerbang kota? Tanya sang hakim dengan tatapan tajam. Kami dapat yang mulia, jawab King Ruo. Lalu kalian? Tanya sang hakim pada kedua pemuda tersebut. Dapat yang mulia, jawab mereka gugup. Itu berarti kalian sudah tahu hukumannya. Mengganggu ketenangan dan kenyamanan bersama. Hukumannya adalah membayar denda 50 juta kristal jiwa abadi dan mendapat hukuman kurungan 1 bulan, dengan bekerja di dalam tambang perak penguasa agung, ucapnya dengan tegas. Baik, aku ingin mendengar laporan dari kalian. Kamu, ucapnya memberikan kesempatan pertama pada King Ruo. Baik yang mulia, terima kasih. Aku tidak tahu apa tujuan mereka yang terus-menerus mengikutiku. Hal itu dimulai dari kota Bao, hingga aku tiba di kota ini. Ucap King Ruo menjelaskan masalah tersebut dengan detail. Sang hakim menganggukkan kepalanya, lalu menatap kedua pemuda tersebut. Apa sanggahan kalian mengenai hal ini? Yang mulia, kami tidak bermaksud demikian. Tujuan awal kami adalah ingin menjalin pertemanan dengan saudara ini. Karena dia adalah teman dari Tuan Muda Baoteng, jawab salah satu pemuda menjelaskan. Sang hakim terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Tuan Muda, sanggahannya. Yang mulia, mereka bahkan mengancamku. Dan bertindak seolah-olah aku ini adalah tawanan mereka. Apakah ada pertemanan yang seperti itu? Selain itu, masih ada 3 orang lainnya yang kini masih berada di penginapan Huabing. Jawab King Ruo. Saudara, jangan melebih-lebihkan sesuatu yang tidak ada. Apalagi saudara terkesan begitu membenci kami. King Ruo mengarahkan pandangannya pada sang hakim, tanpa menghiraukan kedua pemuda tersebut. Yang mulia, aku sudah menjelaskan masalah ini. Silakan yang mulia memutuskan. Yang mulia, karena dari awal kami juga tidak ingin membuat masalah di kota ini. Mohon untuk memutuskan masalah ini dengan adil, ucap pemuda tersebut yang juga ikut berbicara. Sang hakim terdiam, menatap King Ruo dan kedua pemuda itu secara bergantian. Masalah ini terlalu biasa. Untuk memberikan keadilan, aku akan melepaskan kalian, namun dendanya aku naikkan 1 kali lipat. Jadi denda per orang menjadi 100 juta kristal jiwa abadi, ucapnya tegas. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baik, tapi setelah ini aku tidak bisa menjamin dapat menahan diri. Sebelumnya aku terus menahan diri karena aku menghormati penguasa agung utara. Sambil menyerahkan cincin penyimpanannya yang berisi 200 juta kristal jiwa. Membuat sang hakim dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Saudara,
dia dengan begitu mudah menyerahkan uang yang sangat banyak itu. Benar-benar kaya, ucap prajurit yang berada di dalam ruangan itu dengan takjub. Dia ternyata sangat kaya. Tujuanku memberikan hukuman itu dengan harapan mereka tidak mampu membayar denda tersebut, agar aku bisa memasukkan mereka ke dalam penjara. Sang hakim membantin, sambil menatap kedua pemuda yang tampak begitu kelabakan. Yang mulia, apakah masalah ini sudah selesai? Tentu saja, jawab sang hakim dengan ramah. Baik yang mulia, kami pergi, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa King Ling meninggalkan ruangan tersebut. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, sang hakim lalu memanggil seorang penjaga. Awasi pergerakan mereka, ucapnya berbicara melalui telepati pada prajurit tersebut. Baik yang mulia, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah prajurit itu pergi, sang hakim lalu mengarahkan pandangannya pada kedua pemuda yang tampak kebingungan tersebut. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memanggil saudara yang lain? Berbicara melalui telepati. Saudara, aku juga tidak yakin apakah saudara yang lain juga masih memiliki banyak uang, karena mereka juga mengalami masalah yang tidak mudah di restoran penginapan. Bajingan itu benar-benar, menggerutu kesal. Yang mulia, apakah kami dapat memanggil saudara kami yang lain, karena kami? Silakan, ucap sang hakim dengan santai. Kata-kata sang hakim membuat kedua pemuda lalu mengeluarkan lencana giok jiwa dan mengirim pesan pada saudaranya. Yang mulia, bagaimana jika kami tidak mampu membayar denda? Tanya salah satu pemuda. Pertanyaan pemuda itu membuat sang hakim tersenyum santai. Jika kalian tidak bisa membayar denda, maka hukumannya akan digandakan menjadi 3 kali lipat, jawab sang hakim santai, membuat wajah kedua pemuda itu pucat pasi. Restoran penginapan Hua Bing. 3 pemuda keluar dari restoran itu dengan tergesa-gesa. Bajingan itu benar-benar ingin mati. Kerugian kali ini benar-benar telah menguras semua uangku. Saudara, aku sudah tidak sabar ingin mengulitinya. Bahkan kali ini aku juga tidak takut membuat masalah di kota ini. Dengan wajah yang sangat kesal. Jangan gegabah. Ingat, kita adalah klan yang berada di bawah perlindungan penguasa agung, sambil terus bergerak meninggalkan ruangan. Pada saat mereka berada di halaman penginapan, tiba-tiba pemimpin kelompok itu menerima pesan jiwa dari rombongannya yang berada di aula kehakiman. Keparat, bajingan itu kembali. Memperdaya si bodoh itu, ucapnya kesal. Maksud saudara, tanya yang lain. Dengan menahan murka, pemuda tersebut menyerahkan lencana giok jiwa pada pemuda lainnya, yang langsung membuat pemuda tersebut lemah. Bagaimana bisa mereka berurusan dengan pihak keamanan kota, ucapnya tanpa semangat. Biarkan saja mereka. Urusan kita saat ini adalah mencari pemuda itu dan membunuhnya. Ucap pemimpin kelompok sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling meninggalkan aula kehakiman kota Heian dengan tenang. Ling bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Kakak, apakah kita tidak rugi? Tentu saja, tapi bukankah uang bisa dicari? Tenanglah, jangan terlalu memikirkan hal itu. King Ling menganggukkan kepalanya. Tapi kakak, sepertinya mereka mengikuti kita. Biarkan saja, aku rasa itu dari pihak keamanan kota, jawab King Ruo lembut. Lalu kemana tujuan kita sekarang? Tentu saja menikmati suasana kota ini. Baik, jawab King Ling dengan penuh semangat. Sambil bergerak meninggalkan tempat itu, tidak lupa King Ruo mengabari Long Ke dan rombongannya agar lebih berhati-hati dan menghindari setiap masalah. Di tempat lain, 3 pemuda lainnya yang memiliki dendam membara, terus bergerak mencari keberadaan King Ruo. Jika seperti ini, kita akan sulit menemukan keberadaannya. Saudara benar, sebaiknya kita berpencar. Jika ada di antara kita yang menemukannya, segera kabari yang lain. Baik, lalu memisahkan diri. Aula kehakiman. 2 pemuda yang masih berada di tempat itu semakin gelisah karena saudara yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Ini sudah terlalu lama, ucap sang hakim yang tampak tidak tenang duduk di kursinya.
Yang mulia benar, apalagi jarak penginapan Hua Bing dan tempat ini tidak terlalu jauh, ucap penjaga yang ada di sisinya. Kita tunggu 1 jam lagi. Jika bantuan mereka tidak kunjung datang, sita cincin penyimpanannya, dan masukkan mereka ke dalam penjara, ucap sang hakim lalu meninggalkan ruangan itu. Baik yang mulia, jawab para penjaga dengan hormat. Setelah sang hakim pergi, tempat itu kini benar-benar menjadi sunyi. Di hadapan para penjaga, kedua pemuda yang tidak mampu membayar denda dari sang hakim, kini semakin gelisah. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling terus berjalan mengunjungi berbagai tempat, menikmati makanan di setiap restoran mewah yang ada di kota itu dan mengunjungi rumah lelang, mencari sumber daya yang diperlukan. Setelah puas mengunjungi tempat-tempat khusus tersebut, mereka lalu mengunjungi pusat perbelanjaan kota Heian. Di tempat itu, King Ling membeli berbagai keperluan King Lian An, Hu Qing, King Yong Jun, Hu Li Bai dan Hu Li Hei dalam jumlah yang sangat banyak, membuat tindakannya menjadi pusat perhatian para penjual yang ada di tempat itu. Pasangan ini sangat luar biasa. Selain cantik dan tampan, mereka juga benar-benar kaya. Benar, untung saja mereka ada di kota Heian. Jika di kota lain, mungkin mereka sudah mengalami masalah. Saudara benar, karena selain tingkat kultivasi yang rendah, sang wanita juga terlalu mencolok, ucap para penjual di tempat itu membicarakan King Ruo dan King Ling melalui telepati. Pada saat mereka sedang memilih barang, tiba-tiba gelang giok biru yang ada di tangan King Ling terus bergetar dan menyala. Kakak, ucapnya sambil tersenyum kecut, sambil membawa King Ruo untuk meninggalkan tempat itu. King Ruo yang memahami maksud King Ling menganggukkan kepalanya. Sepertinya An-er mulai marah, ucap King Ruo sambil tertawa. Sepertinya An-er sudah rindu, ucap King Ling, sambil terus bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat tersembunyi yang berada di pusat perbelanjaan itu, seorang pemuda terus mengawasi pergerakan King Ruo dan King Ling dengan kemarahan menyala. Akhirnya, ucapnya pelan sambil mengirimkan informasi pada kedua saudaranya, bergerak mengikuti King Ruo dan King Ling yang meninggalkan pusat perbelanjaan itu dengan tergesa-gesa. Kakak, sepertinya ada sosok lain yang bergerak mengikuti kita. Biarkan saja, itu pasti rombongan dari pemuda lainnya. Tapi kakak, tenanglah, ucap King Ruo sambil terus bergerak. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah penginapan mewah yang tidak jauh dari tempat itu. Ling di tempat ini saja, ucapnya, sambil membawa King Ling memasuki penginapan di tempat itu. Tuan, Nyonya, ucap pelayan menyambut kedatangan mereka dengan hormat. Nona, aku ingin menyewa kamar yang biasa saja. Baik tuan. Setelah membayar biaya penginapan, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan King Ling ke dalam kamarnya. Di luar penginapan, dua pemuda lainnya menghampiri seorang pemuda yang sudah menunggu di tempat itu. Saudara, bagaimana? Bajingan itu ada di dalam. Baik, mari kita tunggu di restoran penginapan. Sambil memasuki penginapan sederhana tersebut, di tempat lain, King Ruo dan King Ling akhirnya tiba di kamarnya. Silakan tuan dan nyonya, ucap pelayan itu dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah sambil memasuki kamar itu. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo lalu menyegel ruangan itu. Ling ucapnya sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Kakak, maaf, ucap King Ling. Kembalilah, ucap King Ruo dengan lembut. Setelah King Ling masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zoudao dan Mao Lei. Penguasa, dengan hormat. Zoudao, Mao Lei, aku ingin kalian berjaga sebentar, ucapnya lalu masuk ke dalam dunia jiwa. Sus, sosoknya muncul di dalam kamarnya, mendapati King Ling sedang menyusui King Lian An. Ling Ye, An benar-benar kehausan, kakak apakah tidak berbahaya, menatap King Ruo dengan ragu. Tenanglah, aku hanya memastikan keadaan An, jawabnya lembut. Tenanglah, An baik-baik saja, dia hanya kehausan. King Ling menenangkan. Putri ayah, maaf, mengecup kening King Lian An dengan lembut. Setelah berpamitan pada King Ling, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa.
Sus, sosok King Ruo muncul di hadapan Huo Zhaodao dan Mao Lei. Penguasa, kebetulan sekali, ucap Huo Zhaodao. Zhaodao, ada apa? Penguasa, sebelumnya ada 3 sosok mendekati kamar ini. Namun pergi lagi. King Ruo menganggukkan kepalanya. Biarkan saja, ucapnya sambil meminta kedua hewan buas itu kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Huo Zhaodao dan Mao Lei kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membuka segel yang telah dia pasang di dalam ruangan itu. Mereka benar-benar, ucap King Ruo menjeda kata-katanya sambil meninggalkan ruangan. Dengan tenang, King Ruo terus melangkahkan kakinya hingga tiba di restoran penginapan. Di tempat itu, tiba-tiba berdiri 3 pemuda dengan kemarahan menyala, melepaskan aura pembunuhan. Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Tindakan ketiga pemuda yang melepaskan aura pembunuhan itu, membuat para pengunjung lainnya segera bergegas pergi. Benar-benar tidak tahu adab, di kota orang masih berani membuat kekacauan. Ucap mereka menggerutu, karena merasa terganggu. Satu persatu mereka pergi, hingga menyisakan 5 pemuda yang sepertinya bekerja sama dengan 3 pemuda yang menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Setelah para pengunjung lainnya pergi, kelima pemuda yang tidak beranjak pergi itu lalu menyegel seluruh ruangan. Saudara, silakan, ucapnya pada ketiga pemuda yang tampak sudah tidak sabar ingin menghajar King Ruo itu. Mendapat izin, membuat ketiga pemuda itu langsung bergerak menerjang ke arah King Ruo. Sus, sosok mereka melesat ke arah King Ruo dengan cepat. Duar, ledakan keras bergema, menggetarkan ruangan dan menghancurkan semua barang yang ada di dalam ruangan itu. Bagaimana bisa? Ucap ketiga pemuda yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 3 itu ternganga saat melihat sosok King Ruo yang tidak terluka, bahkan dapat menghindari serangan mereka. King Ruo bergerak memukul mereka satu persatu dan merontokkan giginya. Kalian juga, ucap King Ruo lalu menampar kelima pemuda yang menyegel ruangan itu. Plak, tamparan keras itu juga merontokkan gigi mereka. Pada saat King Ruo ingin menghajar mereka, tiba-tiba ratusan prajurit berjubah emas muncul di tempat itu. Ratusan prajurit itu mengelilingi King Ruo dengan tombak emas teracung. Tidak tahu diri, datang di kota orang dan membuat keributan. Benar-benar tidak memiliki sopan santun. Ucap komandan pasukan yang merupakan semi-abadi tingkat 4 tahap akhir itu dengan gusar. Kelima pemuda yang menyegel ruangan itu sebelumnya, yang masih menahan rasa sakit di wajahnya tampak gelagapan. Bahkan ketiga pemuda itu juga tidak kalah terkejutnya. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Menatap ke arah King Ruo yang tampak santai itu. Tangkap mereka semua, ucap komandan pasukan dengan tegas, yang langsung ditanggapi oleh ratusan prajurit yang langsung bergerak menangkap ke-8 pemuda tersebut. Tidak hanya itu, prajurit tersebut juga hendak menangkap King Ruo. Tuan, mereka yang memaksaku, ucap King Ruo pada saat prajurit itu hendak menangkapnya. Tuan, di aula kehakiman Anda akan diberikan hak untuk berbicara, ucap prajurit tersebut dengan hormat. King Ruo yang tidak ingin berdebat mengenai hal itu, lalu menganggukkan kepalanya. Baik tuan. Setelah menangkap semua orang yang ada di dalam ruangan itu, prajurit tersebut lalu membawa semua tawanan ke aula kehakiman yang berada di pusat kota untuk diadili. Di sepanjang jalan, kelima sosok yang menyegel ruangan lantai dasar penginapan sebelumnya masih tampak keheranan. Saudara, bagaimana bisa segel kita dirusak begitu saja? Berbicara melalui telepati pada rombongannya. Dan sepertinya kita juga telah ditipu. Sambil menahan rasa sakit di wajahnya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mencari alasan untuk menghadapi tuntutan dan tuduhan hakim. Saudara benar. Di sisi lainnya, ketiga pemuda itu terus melangkahkan kakinya mengikuti prajurit yang menggiring mereka dengan wajah masam. Bajingan. Bagaimana bisa prajurit kota ini tiba-tiba muncul? Apakah mereka telah bekerja sama dengan pihak keamanan kota atau dengan bajingan keparat itu? Ucap pimpinan kelompok menatap kelima pemuda dan King Ruo yang ada di hadapannya dengan kesal.
Sepertinya kita telah menyinggung orang yang salah, pemuda lainnya berbicara dengan wajah khawatir. Sepertinya saudara benar. Jika dia benar-benar kultivator tingkat rendah, tidak mungkin dia bisa menyentuh kita. Jangan membahas hal yang tidak penting, sang pemimpin kelompok menanggapi dengan kesal. Di hadapan mereka, King Ruo dengan tenang melangkahkan kakinya, terus bergerak mengikuti prajurit yang membawanya. Iring-iringan prajurit yang membawa King Ruo dan para pemuda itu menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka pasti telah melanggar aturan. Ucap mereka mulai berbisik-bisik dan mulai membicarakan hal buruk pada mereka. Bahkan banyak di antara mereka mulai meneriakkan hukuman mati pada King Ruo dan tawanan lainnya. King Ruo yang dapat mendengar perbincangan mereka hanya tersenyum santai. Diam, jangan mudah menilai orang lain. Biarkan hakim yang memutuskan hukuman yang tepat untuk mereka. Ucap komandan pasukan dengan tegas, sambil membubarkan semua orang yang mulai memenuhi jalanan kota tersebut. Karena tidak ingin berurusan dengan pihak keamanan kota, mereka lalu membubarkan diri dan melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di aula kehakiman kota, yang langsung diarahkan oleh prajurit tersebut ke dalam ruang sidang. Tunggu sebentar, Yang Mulia Hakim sedang ada urusan, ucap komandan pasukan yang berjaga di tempat itu. Baik, jawab King Ruo dengan santai. Di dalam ruangan itu, kehadiran King Ruo menarik perhatian prajurit yang sedang berjaga. Tuan, bukankah sebelumnya, ucap prajurit itu ragu. Benar, itu aku, ucap King Ruo dengan santai. Pada saat prajurit tersebut akan melanjutkan percakapannya, tiba-tiba sang hakim memasuki ruangan, menatap kehadiran King Ruo dan para pemuda tersebut dengan heran. Yang Mulia, ini adalah kedua kalinya dalam satu hari aku dibawa ke aula kehakiman ini, ucap King Ruo santai. Sang hakim yang mengingat wajah King Ruo itu menganggukkan kepalanya. Tuan, silakan berikan penjelasan Anda, ucapnya tanpa berbasa-basi memulai pemeriksaan itu. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat dengan kata-kataku sebelumnya? Sang hakim menganggukkan kepalanya. Yang Mulia, mereka adalah 3 pemuda lainnya yang pernah aku sebutkan sebelumnya. Dan mereka dengan berani menyerangku di restoran penginapan. Karena ulah kedua pemuda sebelumnya aku telah kehilangan 200 juta kristal jiwa abadi, apakah kali ini aku juga akan kehilangan 200 juta lagi? Tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada ketiga pemuda yang ternganga, dan membuat sang hakim terdiam. Tiba-tiba sang hakim mengarahkan pandangannya pada ketiga pemuda tersebut. Apa penjelasan kalian mengenai pertanyaan tuan muda ini? Yang Mulia, kami juga ingin keadilan. Sebelumnya di kedai sederhana dan restoran penginapan Huabing, dia telah memperdaya kami, ucap sang pemimpin menjelaskan situasi yang mereka hadapi dengan detail, membuat sang hakim yang kini ternganga. Tuan muda, apakah benar demikian? Tanya sang hakim pada King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya. Mengapa bisa demikian? Aku memang memperdaya mereka dengan cara seperti itu. Mengajari mereka untuk bersikap baik, dan menyadarkan mereka agar tidak bertindak lebih jauh padaku. Tapi tindakanku justru membuat mereka semakin tidak tahu diri. Yang Mulia, jika Anda yang berada di posisiku, apa yang akan Anda lakukan? Sang hakim terdiam sesaat, menatap King Ruo dengan lekat. Karena kesabaranku ada batasnya, tentu aku akan memberikan mereka pelajaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku memang akan melakukannya. Sebelumnya aku telah memukul mereka, tapi karena prajurit tiba-tiba datang, aku mengurungkan niatku. Selain aku yakin Yang Mulia akan memberikan keadilan, aku juga masih menghormati penguasa Agung Utara. Yang Mulia, mohon keputusannya. Kata-kata King Ruo membuat ketiga pemuda itu tampak tersenyum geli. Sedangkan King Ruo yang terlihat tenang dan sabar itu sudah tidak sabar ingin menghajar ketiga pemuda tersebut. Sang hakim terdiam, lalu menatap kelima pemuda lainnya. Jelaskan hubungan kalian dengan masalah ini. Yang Mulia, kami berlima murni dibayar oleh ketiga tuan muda ini. Sambil menunjukkan cincin penyimpanan yang berisi 25 juta kristal jiwa abadi.
Apakah ada sanggahan lain? Tanya sang hakim. Tidak ada yang mulia, jawab pemimpin kelompok tersebut. Sang hakim terdiam sesaat, lalu mengarahkan pandangannya pada ketiga pemuda yang tampak ingin membunuh King Ruo itu. Dari laporan kalian, aku dapat menyimpulkan bahwa kalian bertiga memang memiliki niat yang tidak baik. Maka aku memutuskan, masing-masing dari kalian membayar denda 200 juta kristal jiwa abadi, serta hukum bekerja di tambang perak milik penguasa selama 3 bulan. Termasuk kalian karena ikut membantu mereka melakukan kejahatan. Ucap sang hakim dengan tegas membuat para pemuda itu ingin menangis. Yang mulia, bagaimana bisa hukuman kami sama, karena kami hanya membantu menyegel. Jika kalian bicara lagi, aku akan menambah hukuman kalian. Ucap sang hakim dengan tegas, membuat kelima pemuda itu terdiam. Yang mulia, bagaimana dengannya? Tanya pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.